Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, tepatnya berlokasi di Jalan Raya Semarang Kendal, kilometer 12, Semarang. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah terpanggil untuk mampu menjadi yang terdepan dalam penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara dan daerah yang berkualitas, serta mendorong kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari KKN sesuai dengan moto BPKP, Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan. Visi yang ingin dicapai oleh perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah mendukung visi BPKP, yaitu auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal yang berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPKP, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Perwakilan dengan dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha sebagai unit pendukung kegiatan pengawasan dan 9 orang koordinator pengawasan atau Korwas yang meliputi 2 Korwas bidang pengawasan instansi pemerintah pusat, 2 Korwas bidang akuntabilitas pemerintah daerah, 2 Korwas bidang investigasi, 2 Korwas bidang akuntan negara, serta 1 Korwas bidang program dan pelaporan serta pembinaan APIP atau P3A. Dalam rangka menyeimbangkan dan mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sarana dan fasilitas pendukung, antara lain musola, perpustakaan, poliklinik, kantin, dan lapangan tenis. Sedangkan bagi penggemar kesenian, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 grup karawitan bernama BPKP Laras. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPKP, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok, antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral, melaksanakan pengawasan kebendaharaan umum negara, melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden Republik Indonesia dan atau atas permintaan kepala daerah, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP di wilayah kerjanya. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagai auditor internal pemerintah, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga ikut menyukseskan pelaksanaan Program Strategis Nasional atau PSN agar pelaksanaan program tersebut tidak hanya sukses dalam mencapai sasaran yang diharapkan, tetapi juga sukses dalam akuntabilitas penggunaan anggarannya. Monitoring PSN yang telah dilakukan antara lain pengembangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, pembangunan jalan tol Trans Jawa, pembangunan jaringan transmisi Sutet 500 kV PLTU Tanjung Jati, pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM Jawa Tengah, pembangunan kawasan industri Kendal, pembangunan bendungan, dan pembangunan jalur kereta api double track. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga turut mendukung peningkatan akuntabilitas dana desa dengan membantu penerapan sistem keuangan desa atau Siskedes bagi pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menerima sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah sebagai juara umum BPKP Performance Award tahun 2017 untuk kategori kegiatan utama. Grand Design Reformasi Birokrasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Regulasi tersebut menargetkan tercapainya 3 sasaran utama, yaitu 1.
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Kedua, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai wujud nyata dalam mendukung program pemerintah tersebut, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah secara proaktif telah berkomitmen dan mencanangkan diri sebagai unit kerja yang membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. Pencanangan pembangunan zona integritas tersebut secara resmi telah dilakukan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Maret 2018. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun tim penyelenggara pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan Kepala Bagian Tata Usaha sebagai ketua. Tim telah melakukan rapat-rapat koordinasi. Salah satu hasil dalam manajemen perubahan adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi. Moto budaya kerja perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah becik ing pakarti, kamulyan pungkasane, yang mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik akan berbuah kemuliaan pada akhirnya. Untuk komponen penataan tata laksana telah diwujudkan antara lain dengan penyusunan standar operating prosedur sebagai prosedur baku pelaksanaan kegiatan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sehingga mencapai hasil kerja yang maksimal, efisien, ekonomis, dan efektif, penerapan e-office dalam pelaksanaan kegiatan, dan penerapan keterbukaan informasi publik. Komponen penataan manajemen sumber daya manusia, perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja, pola mutasi internal, penyusunan pengembangan pegawai berbasis kompetensi atau training need analysis, pelatihan secara berkala, penetapan dan penilaian kinerja individu, penegakan aturan disiplin pegawai atau kode etik pegawai, serta penerapan aplikasi sistem informasi kepegawaian. Untuk komponen penguatan akuntabilitas, pimpinan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah ikut terlibat baik dalam proses perencanaan, penetapan kinerja, dan pemantauan pencapaian kinerja secara rutin. Hal ini dalam upaya pengelolaan akuntabilitas kinerja. Komponen penguatan pengawasan juga terus ditingkatkan, antara lain dengan penyusunan infrastruktur terkait pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pelayanan pengaduan masyarakat, serta penerapan dan internalisasi whistleblowing system. Komponen terakhir, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, telah berjalan dengan ditetapkannya maklumat pelayanan dan standar pelayanan publik, penerapan standar operating prosedur dalam pemberian pelayanan, dan budaya pelayanan prima. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan survei kepuasan stakeholders secara berkala sebagai upaya perbaikan secara terus-menerus dalam pemberian pelayanan. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, saya harapkan dapat terus meningkatkan kemitraan dan sinergi bersama pemerintah daerah melalui pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, serta penyusunan dan pengelolaan sistem informasi keuangan desa untuk mewujudkan wilayah yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan selalu melayani. BPKP Jawa Tengah siap menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. BPKP Jawa Tengah